Selendang Kahyangan. Kisah Dewi Ratih dan Arya Wangsa. Di mana langit menyentuh bumi, di sana tinggallah cerita. Jauh di kaki Gunung Semeru, tersembunyi di balik lebatnya hutan pinus yang tak pernah dijamah manusia biasa, terdapat sebuah air terjun yang disebut orang-orang tua sebagai Curug Kahyangan. Air terjunnya jatuh dari tebing setinggi 70 hasta, membelah batu-batu hitam berselimut lumut hijau zamrud, dan suaranya gemuruh seperti nyanyian alam semesta sendiri. Disinilah, pada suatu pagi yang dipenuhi kabut tipis dan cahaya fajar yang keemasan, 7 bidadari turun dari kahyangan. Mereka berselendang pelangi. Rambutnya hitam legam bak sayap burung gagak. Kulitnya bercahaya seperti bulan yang baru saja dimandikan hujan. Mereka tertawa-tawa. Suaranya seperti gemerincing lonceng kecil di angin sepoi. Yang paling cantik di antara mereka bernama Dewi Ratih. Dengan selendang berwarna biru langit dan mata yang teduh seperti danau di musim semi. Satu persatu mereka melepas selendang mereka, menggantungnya di dahan-dahan pohon yang condong ke atas air, lalu turun mandi di kolam kristal di bawah air terjun itu. Arya Wangsa adalah pemuda desa Karangasem yang setiap hari masuk hutan mencari kayu bakar. Ia anak petani miskin, berwajah tampan, tetapi hidup sederhana. Ayahnya telah lama meninggal, ibunya yang tua tinggal di gubuk bambu di tepi sawah. Setiap hari, Arya berjalan jauh ke dalam hutan demi menghidupi ibunya. Pagi itu, seperti biasa, Arya melangkah di antara pohon-pohon besar. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara tawa yang aneh, terlalu indah untuk suara manusia biasa. Kakinya seperti ditarik oleh kekuatan gaib, melangkah perlahan mengikuti suara itu. Dan matanya pun terbelalak. Di kolam yang bening seperti cermin itu, 7 makhluk cantik sedang bermain air. Cahaya pagi membiaskan sinar di sekitar tubuh mereka, menciptakan pelangi-pelangi kecil di setiap percik air. Arya menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ia bersembunyi di balik sebatang pohon besar, tak berani bergerak, takut merusak keajaiban yang tengah ia saksikan. Matanya tertuju pada satu bidadari, yang paling indah, yang selendangnya berwarna langit. Dewi Ratih. Entah apa yang menguasai pikirannya, Arya melakukan sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Dengan langkah setengah sadar, ia mendekati pohon tempat selendang-selendang itu bergantung, dan tangannya mengambil satu selendang berwarna biru langit itu. Ia menyembunyikannya di balik keranjang kayunya, lalu berlari kembali ke balik pohon. Tak lama kemudian, para bidadari mulai beranjak dari air. Mereka mengambil selendang masing-masing dan satu persatu terbang ke langit. Tubuh mereka berkilau seperti bintang-bintang yang pulang ketika fajar tiba. Tapi Dewi Ratih tidak bisa terbang. Ia mencari selendangnya kemana-mana, berlari dari pohon ke pohon, tangannya menyibak rerumputan. Matanya yang indah mulai berkaca-kaca. Keenam saudaranya melayang di angkasa, memanggil-manggilnya. Tapi tanpa selendang, Dewi Ratih tak kuasa untuk terbang. Perlahan satu persatu, saudara-saudaranya menghilang di balik awan. Suara tawa mereka memudar bersama angin. Dan Dewi Ratih pun terduduk sendirian di tepi kolam, menangis. Arya keluar dari persembunyiannya. Dilihatnya bidadari itu menangis, dan tiba-tiba rasa bersalah menghantam dadanya seperti batu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa mengembalikan selendang itu. Tangannya seperti tak mau bergerak, seolah takdir sedang menggulung nasib mereka berdua dalam satu benang yang sama. "Nona," panggil Arya dengan suara parau karena terlalu lama menahan napas. "Mengapa menangis di tempat seperti ini, seorang diri?"
Dewi Ratih mendongak. Matanya yang sembab menatap pemuda desa itu dengan campuran rasa takut dan lega. "Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga," jawabnya. "Aku tidak bisa pulang." "Pulang kemana?" tanya Arya, pura-pura tidak tahu. Dewi Ratih menghela napas panjang. Di kahyangan, mungkin ia seorang bidadari, makhluk yang diagungkan dan disembah. Tapi di bumi, tanpa selendangnya, ia hanyalah seorang perempuan yang tersesat dan ketakutan. "Aku tidak tahu harus kemana," akunya akhirnya. Arya, dengan perasaan bersalah yang makin besar, tapi kaki yang tak juga bergerak mengembalikan selendang itu, menawarkan apa yang bisa ia tawarkan. "Kalau kau tidak punya tempat pergi, maukah kau tinggal di rumahku dulu? Ibuku orang yang baik." "Kami miskin, tapi kami tidak akan menyakitimu." Dewi Ratih menatapnya lama. Ada sesuatu di mata pemuda itu. Sesuatu yang jujur dan bersahaja yang membuatnya merasa aman, walau ia tak mengerti mengapa. "Baiklah," kata Dewi Ratih pelan. Dan begitulah bidadari dari kahyangan itu melangkah bersama seorang pemuda pencari kayu, meninggalkan Curug Kahyangan, berjalan melalui hutan menuju desa kecil yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi rumahnya. Ibu Arya, seorang nenek tua bernama Mbok Sarni, terkejut bukan kepalang melihat anaknya pulang dengan seorang gadis yang wajahnya tidak biasa. Terlalu indah, terlalu bercahaya, seperti bunga yang tumbuh di tempat yang salah. Tapi Mbok Sarni adalah perempuan yang bijaksana. Ia menyambut Dewi Ratih dengan hangat, menyediakan kamar kecil yang sederhana dan tidak banyak bertanya. "Selama kau berlaku baik dan menjaga hati anakku," bisik Mbok Sarni suatu malam kepada Dewi Ratih, "maka rumah ini adalah rumahmu." Dewi Ratih mengangguk, air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ada di kahyangan. Kehangatan keluarga yang sederhana. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai. Tenang, indah, dan tak terasa. Dewi Ratih belajar hidup di bumi. Ia belajar menanak nasi, menimba air dari sumur, dan menenun kain di beranda. Tangannya yang terbiasa menyentuh bintang, kini menyentuh tanah. Dan anehnya, ia tidak merasa jatuh. Ia merasa menemukan makna yang berbeda dari yang pernah ia kenal. Arya di sisi lain jatuh cinta dalam diam. Setiap pagi ketika ia berangkat ke hutan, ia selalu menoleh ke belakang. Dan setiap kali Dewi Ratih melambai dari depan pintu, jantungnya seperti disenggol kupu-kupu. Mereka berbicara di bawah pohon mangga di halaman. Mereka berjalan bersama ke tepi sawah ketika senja datang. Dewi Ratih menceritakan bagaimana langit terasa ketika kau terbang di antara awan. Dingin, bebas, seperti pelukan angin. Arya menceritakan bagaimana bumi terasa. Hangat, keras, tapi penuh kehidupan di setiap jengkalnya. "Aku tidak tahu mana yang lebih indah," kata Dewi Ratih suatu sore, memandang langit yang berwarna jingga. "Langit yang aku tinggalkan atau bumi yang baru aku temukan?" Arya tersenyum. Mungkin keduanya indah karena ada yang mencintainya. Dewi Ratih menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan seluruh hatinya. Setahun setelah Dewi Ratih tinggal di rumah Mbok Sarni, Arya memberanikan diri untuk melamar. Ia datang ke hadapan Dewi Ratih dengan tangan gemetar dan hati yang dipenuhi harapan. "Aku tahu, aku hanyalah pencari kayu yang miskin," katanya. "Aku tahu kau berasal dari tempat yang jauh lebih mulia dari tempatku. Tapi selama setahun ini, aku telah belajar satu hal. Hidup terasa lengkap ketika kau ada di dalamnya. Maukah kau menjadi istriku, Ratih?" Dewi Ratih diam cukup lama. Ia memikirkan kahyangan, keindahannya, kebebasannya, saudara-saudaranya yang pasti merindukannya.
tapi ia juga memikirkan bumi. Arya, Mbok Sarni, sawah yang hijau, dan perasaan aneh yang tumbuh di dadanya setiap kali ia melihat mata pemuda itu. Aku mau, jawabnya akhirnya. Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui. Ada satu perjanjian yang harus kau pegang seumur hidupmu. Sanggupkah kau? Aku sanggup, kata Arya tanpa ragu. Dan Dewi Ratih pun menceritakan perjanjian itu. Pernikahan mereka sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Seluruh desa Karangasem datang. Bunga-bunga ditabur di jalan. Gamelan mengalun lembut, dan Mbok Sarni menangis bahagia sambil terus menyeka air matanya dengan ujung selendang. Malam sebelum pesta usai, Dewi Ratih membawa Arya ke sudut yang tenang, di bawah pohon beringin tua di belakang rumah. Ia memegang kedua tangan suaminya erat-erat dan menatapnya dengan serius. Arya, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Ini bukan sekedar permintaan. Ini adalah sumpah yang harus kau jaga selama kita masih bersama. Apa itu? Tanya Arya. Setiap kali aku menanak nasi, kata Dewi Ratih pelan, jangan pernah, jangan sekalipun kau membuka tutup periuk atau penanak nasi sebelum aku keluarkan sendiri. Berjanjilah. Arya mengerutkan dahi. Permintaan yang aneh. Tapi ia ingat janjinya. Ia sanggup memegang perjanjian apapun. Aku berjanji, ucapnya sungguh-sungguh. Dewi Ratih tersenyum lega. Selama kau menjaga sumpah itu, rumah kita tidak akan pernah kekurangan. Beras di lumbung tidak akan pernah habis. Kita akan hidup bahagia. Dan memang, sejak hari itu, kata-kata Dewi Ratih terbukti benar. Tahun demi tahun berlalu, Arya dan Dewi Ratih hidup bahagia. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik jelita bernama Sekar Ayu. Bermata besar seperti ibunya, berkulit kecoklatan seperti ayahnya, dan tawanya bisa membuat seluruh rumah terasa lebih terang. Lumbung mereka selalu penuh. Walau Arya hanya seorang petani biasa, beras mereka tidak pernah benar-benar habis. Ketika beras di lumbung tampak menipis, keesokan harinya entah bagaimana sudah terisi kembali. Tetangga-tetangga sering keheranan, tapi Arya hanya tersenyum dan tidak pernah menjelaskan. Setiap hari Dewi Ratih memasak dengan penuh kasih sayang. Dan setiap hari, tanpa pernah gagal, ia memasak nasi yang pulen dan harum, cukup untuk makan sekeluarga. Bertahun-tahun Arya menjaga sumpahnya. Tapi manusia memiliki kelemahan, dan kelemahan terbesar Arya adalah rasa penasarannya yang semakin hari semakin besar. Bayangkan, setiap hari istrinya memasak. Setiap hari nasi berlimpah untuk makan sekeluarga. Bahkan kadang cukup untuk dibagikan ke tetangga yang kekurangan. Tapi berapa banyak beras yang dimasukkan istrinya ke dalam periuk? Arya tidak pernah melihat. Setiap kali ia coba mengintip dari kejauhan, Dewi Ratih selalu dengan lembut memintanya pergi ke ladang lebih dulu. Ada yang aneh, bisik Arya kepada dirinya sendiri suatu pagi. Aku tidak pernah melihat Ratih membawa karung beras ke dapur. Lumbungnya masih jauh, tapi nasi selalu ada. Rasa penasaran itu menggerogoti tidurnya, mengganggu kerjanya di ladang. Ia mencoba mengusirnya, mengingat sumpahnya. Tapi seperti nyamuk yang terus kembali, penasaran itu selalu pulang. Paling hanya sebentar, bisiknya pada suatu hari yang biasa. Aku hanya akan melihat sebentar, tidak akan ada yang tahu. Pagi itu, seperti biasa, Dewi Ratih masuk ke dapur. Arya berpura-pura pergi ke ladang. Tapi setelah beberapa langkah, ia berbalik. Ia berjalan kembali ke rumah dengan pelan, menghindari papan lantai yang berbunyi. Ia mendekati dapur. Ia mendengar suara api menyala, suara air mendidih perlahan. Tangannya menyentuh tutup penanak nasi itu. Ia ingat janjinya. Tangannya berhenti. Ia ingat kata-kata Dewi Ratih.
Jangan sekalipun membuka tutup itu. Tapi penasaran itu seperti setan kecil yang berbisik di telinganya. Hanya sekali, hanya sebentar. Apa salahnya melihat? Dan jari-jarinya pun mengangkat tutup penanak nasi itu. Asap mengepul keluar. Arya menunduk, mengintip ke dalam. Dan ia terbelalak. Di dalam periuk yang besar itu, hanya ada 1 butir beras. 1 butir beras. Arya menutup kembali tutup itu dengan tangan gemetar. Ia mundur, punggungnya menyentuh dinding. 1 butir beras, dan dari sanalah selama bertahun-tahun keluarganya makan? Bagaimana mungkin? Dewi Ratih keluar dari dapur, membawa periuk nasi. Wajahnya tenang seperti biasa. Ia meletakkan periuk di meja makan dan mulai membuka tutupnya. Dan nasi yang keluar tidak sebanyak dulu. Dewi Ratih berhenti. Tangannya yang memegang sendok kayu tidak bergerak. Matanya menatap nasi di dalam periuk, yang jumlahnya hanya cukup untuk 1 porsi kecil, bukan untuk sekeluarga. Pelan-pelan ia mendongak. Ia menatap Arya yang berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Arya, panggilnya lembut. Suaranya tidak marah, justru ada kesedihan yang dalam di sana. Kesedihan yang seperti sudah lama ia persiapkan. Kau sudah membukanya, bukan? Arya tidak bisa berbohong. Ia menunduk. Aku minta maaf, Ratih. Aku tidak tahan. Aku hanya ingin tahu. Tidak apa-apa, kata Dewi Ratih. Dan suaranya yang tenang justru lebih menyakitkan dari amarah manapun. Aku sudah tahu ini akan terjadi suatu hari. Ia meletakkan sendok kayunya. Ia pergi ke kamar. Pintu kamar itu tertutup. Arya menunggu di luar kamar. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Sekar Ayu, putri kecil mereka yang sudah berumur 7 tahun, menarik-narik tangan ayahnya. Ayah, kenapa ibu tidak keluar? Aku lapar. Tunggu sebentar, nak, kata Arya. Suaranya berat. Ia mengetuk pintu kamar. Ratih, keluarlah. Mari kita bicara. Tidak ada suara. Ia mengetuk lebih keras. Ratih! Hening. Arya mencoba membuka pintu. Terkunci dari dalam. Ia mencoba lebih keras. Pintu itu seperti terbuat dari batu. Tidak bergerak sedikit pun. Sekar Ayu menangis kecil. Ayah, aku takut. Arya menenangkan putrinya. Tapi jantungnya sendiri berdegup tak karuan. Ia berlutut dan mengintip melalui celah di bawah pintu. Dan apa yang ia lihat membuat nafasnya berhenti seketika. Ia berlari ke samping kamar, mencari-cari lubang di dinding kayu tua itu. Dan melalui sebuah celah kecil, ia mengintip ke dalam. Di dalam kamar itu, tidak ada Dewi Ratih. Yang ada hanyalah seekor burung bangau putih yang besar, dengan bulu-bulu seputih salju dan sayap yang lebar seperti layar perahu. Burung itu duduk di depan alat tenun kecil, dan dengan paruhnya yang panjang dan halus, ia sedang menenun kain. Tarikan demi tarikan, benang demi benang, dengan sabar dan tekun. Arya membekukan dirinya di balik dinding. Burung bangau itu adalah istrinya. Dewi Ratih adalah burung bangau. Selama ini, selama bertahun-tahun, inilah bentuk aslinya ketika sedang bekerja. Ketika sedang menciptakan keajaiban dari yang tidak ada. 1 butir beras yang dimasak oleh seekor bangau dengan kekuatan yang hanya dipunyai makhluk kayangan, menghasilkan nasi yang cukup untuk 1 keluarga. Dan sekarang, karena sumpah telah dilanggar, keajaiban itu tidak lagi sempurna. Dan ia pun tidak lagi bisa menyembunyikan dirinya. Arya melangkah mundur. Punggungnya menyentuh pohon di halaman.
Matanya memandangi rumahnya. Sekar Ayu masih berdiri di depan pintu kamar, memanggil ibunya dengan suara kecil yang menyayat hati. "Ibu, ibu, keluarlah." Pintu kamar itu terbuka. Dewi Ratih keluar, kembali dalam wujud perempuan yang cantik. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi sepenuhnya hadir di sini. Pandangannya jauh, seperti seseorang yang sudah setengah pergi. Ia berlutut di depan Sekar Ayu, memeluk putrinya erat-erat. Sekar Ayu tidak mengerti apa-apa. Ia hanya memeluk balik ibunya dengan sekuat tenaga seorang anak kecil. "Sekar Ayu," bisik Dewi Ratih, "kau adalah cahaya hidupku. Kau adalah alasan terkuat mengapa aku bertahan di bumi selama ini. Jaga dirimu baik-baik." "Ibu pergi kemana?" tanya Sekar Ayu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Entah karena merasakan sesuatu yang anak-anak kadang bisa rasakan, tapi tidak bisa mereka mengerti. "Ibu harus kembali ke tempat ibu berasal," jawab Dewi Ratih. "Tapi ibu tidak pernah benar-benar pergi, nak. Kalau kau melihat burung bangau terbang di atas sawah, itu ibu yang sedang menjagamu dari jauh." Sekar Ayu menangis. Dewi Ratih memeluknya sekali lagi, lama, seolah ingin menyimpan hangatnya dalam-dalam. Lalu ia berdiri dan menghadap Arya. "Aku tidak marah padamu, Arya," kata Dewi Ratih. Suaranya tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Manusia dan rasa penasarannya. Aku sudah tahu sejak awal bahwa ini akan terjadi suatu hari. Mungkin memang sudah takdir. "Ratih, aku minta maaf," kata Arya. Suaranya pecah. "Aku tidak tahu, aku tidak menyangka." "Kau tahu," kata Dewi Ratih lembut, tanpa penghakiman. "Kau tahu bahwa sumpah itu tidak boleh dilanggar. Tapi kau melakukannya. Dan itu bukan salahmu sepenuhnya. Itu juga sifat manusia yang membuatmu berharga di mataku." Ia melangkah maju dan memegang tangan Arya sejenak. "Jaga Sekar Ayu. Besarkan ia dengan baik. Ceritakan padanya tentang bintang-bintang dan bagaimana langit terasa ketika kau terbang di antara awan. Karena sebagian dari dirinya berasal dari sana." Air mata Arya mengalir tanpa ia bisa tahan. Dewi Ratih melepaskan tangannya. Ia melangkah ke halaman. Dan di bawah sinar matahari pagi yang cerah, tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya menjadi bulu-bulu putih, tangannya menjadi sayap, dan wajah yang selama bertahun-tahun mengisi hari-hari Arya perlahan berubah menjadi kepala burung bangau yang anggun. Bangau putih itu mengepakkan sayapnya sekali, dua kali, dan terbang. Ia melayang di atas rumah mereka, berputar satu kali seolah berpamitan, lalu terbang ke arah selatan, semakin kecil, semakin tinggi, sampai akhirnya hanya menjadi titik putih di langit biru, dan kemudian hilang sama sekali. Arya duduk di tepi danau biru yang jernih, di mana sore yang keemasan memantulkan warna langit di permukaannya. Angin berhembus pelan, membawa serta aroma bunga liar dan tanah basah. Aroma yang selalu ia kaitkan dengan hari-hari bahagianya bersama Dewi Ratih. Air matanya mengalir. Ia tidak mencoba menahannya. Di sebelahnya, Sekar Ayu duduk dengan kepala bersandar di bahu ayahnya. Rambutnya yang panjang tertiup angin. Di matanya yang besar, mata yang persis seperti mata ibunya, ada kesedihan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Ketenangan yang tidak wajar untuk anak seusianya. "Ayah," kata Sekar Ayu pelan, "apa itu burung bangau?" Arya mendongak. Di kejauhan, seekor burung bangau putih terbang rendah di atas permukaan danau. Sayapnya yang lebar merentang dengan sempurna. Kakinya yang panjang terseret sejenak di permukaan air sebelum kembali mengangkat tubuhnya ke udara.
Gerakannya begitu anggun, begitu tenang, seperti seseorang yang sudah menemukan kedamaian. "Itu ibumu," bisik Arya. Sekar Ayu terdiam sejenak dan melambai ke arah burung bangau itu. "Ibu!" panggilnya. "Ibu, aku di sini!" Bangau putih itu berputar satu kali di atas danau, melayangkan pandangannya ke tepi, ke arah anak kecil yang melambai dengan kedua tangan. Lalu mengepakkan sayapnya sekali, angkat, dan terbang lebih tinggi ke langit. Sekar Ayu menurunkan tangannya. "Ibu sudah melihatku," katanya dengan nada yakin yang membuat Arya tersenyum di tengah air matanya. "Ibu tahu aku di sini." Arya menatap langit yang mulai menggelap di timur. Tempat bintang-bintang pertama mulai bermunculan satu persatu. Di barat, langit masih berwarna jingga keemasan. Tempat terakhir ia melihat istrinya menghilang. Ia memikirkan sumpah yang ia langgar. Ia memikirkan tutup penanak nasi yang ia angkat karena satu kelemahan manusiawi, rasa ingin tahu. Ia memikirkan betapa mahalnya harga dari satu gerakan kecil yang tidak bisa ia tahan. Tapi ia juga memikirkan tahun-tahun yang telah mereka jalani bersama. Tawa Sekar Ayu ketika pertama kali belajar berjalan. Mbok Sarni yang menimang cucunya dengan penuh kasih. Dewi Ratih yang mengajarinya tentang langit dan bintang di bawah pohon beringin. Nasi hangat yang selalu tersedia di meja makan. Hasil dari kesabaran seekor bangau yang mencintai keluarganya. Semua itu nyata. Semua itu tidak akan pernah bisa diambil kembali oleh siapapun. "Ayah, ayo pulang," kata Sekar Ayu, mengulurkan tangannya. "Nanti dingin." Arya menggenggam tangan putrinya yang kecil. Ia berdiri, sekali lagi menatap langit yang sudah penuh bintang. Bintang-bintang yang pernah disentuh ibunya Sekar Ayu. Bintang-bintang yang menjadi saksi kisah cinta yang terlalu singkat dan terlalu indah. "Ya," katanya akhirnya, "ayo pulang." Dan mereka berjalan bersama meninggalkan tepi danau. Seorang ayah dan putrinya. Dua orang yang menanggung kenangan yang sama. Menuju rumah yang terasa sedikit lebih sepi, namun tetap hangat. Karena di dalamnya masih tersisa cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Di atas sawah karang asem, seekor bangau putih terbang setiap sore menjelang senja. Para petani menyebutnya sebagai pertanda musim yang baik. Hanya Sekar Ayu yang tahu kebenarannya. Dan ia selalu melambai.